Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Arwindra, NPM 204100048 dari Ilmu Komunikasi 02 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi verbal, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi verbal, ciri-ciri komunikasi verbal, jenis komunikasi verbal, fungsi komunikasi verbal, serta kekurangan dan kelebihan komunikasi verbal itu sendiri. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terbentuk melalui lisan atau tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal yang diucapkan secara langsung atau face to face umumnya dilakukan secara langsung atau berbicara langsung. Sedangkan komunikasi verbal secara tulisan bisa dilakukan melalui media seperti surat, media sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri dari komunikasi verbal itu sendiri yaitu yang pertama, disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan. Menggunakan kata-kata dengan satu atau lebih bahasa. Komunikasinya cenderung bersifat dua arah, serta kualitas komunikasi dapat ditentukan oleh komunikasi non-verbal. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari komunikasi verbal. Karena menurut ciri-ciri dari komunikasi verbal itu, komunikasi verbal dilakukan secara dua arah, maka komunikasi verbal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dari sisi penerima dan dari sisi pemberi. Komunikasi verbal dari sisi penerima biasanya dilakukan dengan cara mendengar atau membaca. Jadi komunikasi verbal dari sisi penerima yaitu dari sisi yang sebagai penyerap ide dan informasi dari pihak lain. Biasanya komunikasi ini cenderung pasif. Sedangkan dari sisi pemberi, jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan juga informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi yang aktif. Yang selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai untuk penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan kita mengidentifikasi suatu benda, objek, ataupun orang. Yang selanjutnya untuk jalur interaksi dan transmisi informasi. Hal ini dimaksudkan sebagai alat untuk kita bertukar ide, dan komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Yang selanjutnya adalah untuk menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal ini cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda tentunya. Dan selanjutnya adalah alat untuk sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi tentunya. Yang terakhir adalah kelebihan serta kekurangan dari komunikasi verbal. Kelebihan dari komunikasi verbal ini yang pertama, komunikasi ini dapat disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi verbal ini dapat digunakan untuk membahas kejadian masa lalu, ide atau abstraksi. Serta komunikasi verbal menggunakan kata-kata lebih
bisa atau mudah dikendalikan daripada dengan kita menggunakan bahasa-bahasa nonverbal, misalnya bahasa isyarat. Serta komunikasi verbal memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah dalam paparan verbal selalu dapat redundansi, repetisi, ambiguity, dan abstraksi. Yang kedua adalah adanya keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek tersebut. Yang selanjutnya, kata-katanya mengandung bias bahasa. Yang selanjutnya, diperlukan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal. Sehingga dari segi waktu, pesan verbal sangat tidak efisien. Serta yang terakhir, kekurangan dari komunikasi verbal adalah kata-kata yang disampaikan dalam suatu percakapan hanya membawa sebagian dari pesan tersebut. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi verbal dalam komunikasi interpersonal. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.